Halo, nama saya Satria Zada Arya Putra dari Universitas Jember, jurusan jurusan program studi televisi dan film dan Fakultas Ilmu Budaya. Kami di sini akan melakukan tugas akhir semester, yaitu melakukan podcast terhadap sound horeg. Nah, jadi di sini kita itu mempunyai pembahasan menarik, yaitu apa sih pengaruh sound horeg bagi mental mahasiswa gitu. Dan juga kami berterima kasih dulu terhadap Bu Siwit Tripurnani, dosen mata kuliah bahasa Indonesia kami. Dan di sini saya kedatangan tamu, yaitu teman saya sendiri, dan dia adalah orang yang paling Jawa yang pernah saya ketemukan. Nah, intinya gitu teman-teman. Oke, jadi kita briefing dulu nih. Apa yang kamu ketahui tentang sound horeg? Musik yang mengganggu gitu loh. Yang mengganggu. Mengganggu banget. Jadi arahnya kamu ini kontra berarti ya. Tapi jika kamu mempunyai opini-opini lain, ya apa? Memang sound horeg ini adalah suatu fenomena yang terbilang lama, tetapi trennya itu baru gitu loh. Soalnya baru banyak dilakukan masyarakat baru kali ini kan. Benar, dan terus menerus dilakukan berulang-ulang kali. Oke, kalau gitu kita langsung aja pertanyaan pertama atau gimana? Boleh, yuk lanjut aja dah. Oke. Bagaimana pengaruh mendengarkan musik sound horeg terhadap tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa? Jadi kayak apa sih pengaruh sound horeg bagi kamu gitu? Apa kamu bakal kayak aduh ini apa sih gitu? Apa kayak cemas atau gimana? Bisa jadi kayak gitu, karena menurutku sound horeg itu adalah sesuatu hal atau musik yang bisa dibilang amat sangat mengganggu dan berisik banget. Jadi pengaruhnya itu apa dari hal mengganggu itu? Kayak misal nih, contohnya kita lagi ngerjain tugas atau lagi merekam video buat presentasi atau apalah gitu, atau Zoom gitu kan. Terus tiba-tiba ada sound horeg, kan ganggu banget itu ya. Kayak nggak bisa fokus, terus dengan suara sekencang itu, dengan alunan yang ngebas banget itu sangat amat membuat pikiran-pikiran yang ada di pikiran kita tuh hancur kempiar. Jadi emang semengganggu itu sound horeg? Ganggu banget. Tapi emang sebenarnya siapa yang memunculkan diri sound horeg sampai populer gini? Apalagi jika kamu tahu kan kampanye akhir-akhir ini terkait pilkada. Nah, Salah satu kampanyenya adalah sound horeg. Jadi emang sepenting itukah sound horeg bagi masyarakat? kalau menurutku sih nggak penting ya, karena itu suatu hal yang nggak berguna gitu loh, cuman buat hiburan beberapa masyarakat yang menghalalkan itu. Oh iya paham. Jadi mencoba menormalisasikan seperti budaya gitu ya. Benar, padahal nggak ada unsur-unsur budayanya gitu loh. Ya, jadi kan itu juga dari mana asalnya kita nggak tahu. Iya benar. Nah, soalnya kita di sini tuh kita cuma membahas mentalnya bu teman-teman, bukan kayak sejarah atau I'm not a fucking sejarawan, bukan. Ini cuma membahas isu-isu. Apakah ini termasuk isu sosial menurut lo? Kalau dibilang isu enggak sih, karena kan mereka Iya benar. nyata adanya, dan emang bener-bener bisa kayak tiap hari mereka kayak gitu. Oh jadi ini kayak memang banyak orang yang suka kan, jadi kayak bukan jadi isu-isu kan. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, pertanyaan kedua. Apakah sound horeg dapat memengaruhi suasana hati atau mood mahasiswa, baik dalam konteks positif maupun negatif? Kalau menurutku kalau mahasiswa ya, menurutku lebih ke yang negatif ya. Karena kayak kita itu butuh konsentrasi dan butuh ketenangan untuk mengerjakan tugas. Iya. Sedangkan dengan adanya itu kayak mengganggu pikiran-pikiran yang ada buat ngerjain tugas, dan untuk mood ngerjain tuh jadi hilang gitu loh. Merusak suasana ya. Bener, rusak banget.
Jadi kamu melihatnya sebagai hal yang negatif. Ya. Karena itu adalah hal yang nggak penting. Kalau bahas dari apa sound horeknya kan, kalau bahas dari lagunya, apakah itu bisa disebut lagu? Mungkin untuk beberapa orang bisa. Bisa. Mungkin ya. Karena kita kan juga nggak tahu apa yang mereka rasakan dan apa kenikmatan yang mereka rasakan dengan mendengarkan musik-musik itu. Ya. Ya menurut lu sendiri, menurut lu apa sih yang bisa membuat mereka berpikir kalau anjing ini enak banget gitu kayak? Apa ya? Kurang tahu aku sebenarnya karena kayak aku sendiri pun bukan penikmat Ya. kayak gitu. Jadi kayak abstrak gitu ya, susah mendeskripsikan ya. Benar. Oke, nomor 3. Sejauh mana mahasiswa merasa musik sound horeg dapat memberikan efek relaksasi atau justru menambah tekanan mental mereka? Untuk kamu sendiri aja. Kalau untuk aku sendiri itu menambah tekanan mental Ya, karena pengalaman deh, berdasarkan pengalaman deh. kalau pengalamanku ya, aku tuh pernah mau bikin video buat presentasi yang itu menurutku lumayan penting. Tapi ternyata tetanggaku itu menyalakan musik kayak gitu tuh kayak gimana sih soundnya masuk, terus kita jadi nggak fokus, Ya. terus kayak nggak jelas lah. Buat apa sih gitu loh? Iya, ya. Aku di sini mencoba netral ya teman-teman. Jadi kayak kalau memang narasumber kita kontra, ya karena itu real, nyata. Oke, itu benar adanya, itu adalah fakta teman-teman, berdasarkan pengalaman. Tapi jika bisa dibilang relaksasi, sebenarnya mungkin itu kayak mengkaburkan situasi yang ada. Maksudku itu kayak mereka mendengarkan sound-sound itu untuk mengalihkan perhatian, tau gak? Kayak itu tuh kayak hiburan lah bisa dibilang. Untuk beberapa orang mungkin Untuk beberapa seperti hiburan, tapi kalau bagi narasumber kita namanya Nara. itu adalah hal yang amat sangat mengganggu. Oke, nomor 4 nih, pertanyaan nomor 4 nih. Apakah mahasiswa yang mendengarkan sound horeg secara teratur cenderung lebih tahan terhadap tekanan akademik dibandingkan mereka yang tidak mendengarkannya? Jadi itu kayak, apakah mereka yang suka sound horeg itu kayak hidupnya itu ya kayak lebih lost gitu loh, kalau dalam bahasa gaulnya ya, dalam sifat akademiknya. Jadi kayak apa ya, kayak gak punya tekanan gitu, karena mereka hidupnya kayak mendengarkan sound horeg kan sebagai relaksasi, sebagai mempalingkan hidup dari kehidupan nyata gitu. Bagaimana menurut lu? Mungkin bisa jadi kayak gitu ya, tapi nggak tahu juga apa kenikmatan yang ada di itu. Kan kita juga nggak tahu karena kita juga bukan penikmat. Ya, Kayak gitu sih. Kayak please siapapun jangan menormalisasikan sound horeg karena itu sangat mengganggu. oke. Gak apa-apa. Ini adalah sebuah pesan yang kita nanti upload ke sosial media. Gak apa-apa wes. Ya, dia adalah Nara, angkatan 24, jurusan PSF juga dari FIB. Jadi, oke begitu. Kalian yang tahu pasti YTT aja. Oke. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana sound horeg mempengaruhi interaksi sosial mahasiswa dalam konteks kegiatan kampus atau komunitas? Jadi kayak, menurut lo nih, kan yang suka sound horeg banyak nih. Apa yang akan terjadi dinamika di situ gitu? Apa ya? Susah ini jawabnya ini. Ya. Nah, kalau melihat dari temen lu yang suka sound horeg juga, mungkin gimana sih mereka itu terhadap komunitas yang sama-sama suka sound horeg? Nggak tahu ya, karena selama di sini itu aku menemukan orang-orang yang sama seperti aku yang nggak suka sama sound horeg itu, dan mereka juga merasakan ketidaknyamanan karena itu, seperti itu. Kalau mau menambahin juga, mungkin aku sendiri ya. Contoh nyatanya itu kayak kemarin kan ada berita sound horeg di Jakarta itu loh. Tahu nggak?
Mereka Iya, tahu, pikir tahu. kayak orang kota mana ada yang suka sunhorek, tapi nyatanya itu sampai jalanan tuh ditutup anjir untuk melihat sunhorek. Nggak bisa habis pikir sih kayak gitu. Ya kan, jadi kayak buset, ternyata itu komunitas mereka kalau bersatu itu lebih bahaya daripada Mengganggu. sangat ya, sangat solid, tetapi mereka tidak tahu tempat. Nah, itu. Benar. Mengganggu aktivitas masyarakat yang tidak tertarik juga. Ya. Tapi kalau bicara mahasiswa, sebenarnya temanku juga ada yang suka sunhorek itu. Mereka juga join komunitas sunhorek. Mereka bahkan kayak membuat sunhorek itu di rumah, bayangkan. Aduh. Gimana tuh? Kalau aku jadi tetangganya ya, aku nggak akan betah. Karena kayak buat apa sih menyalakan musik sekencang itu tuh buat apa? Gitu loh, kayak nggak penting juga. Iya. Jadi menurut kamu, ya gimana menurut tanggapan kamu jika kamu itu punya ya tuh teman atau tetangga yang suka sunhorek di depan rumah gitu loh? Kayak kalau kalian mau menikmati tuh nikmatin sendiri aja gitu loh. Jangan Iya. ngajak-ngajak yang lain yang nggak suka itu. Itu kayak Kayak mengganggu privasi aneh. orang ya. Benar. Mengganggu kenyamanan juga. Menurut kamu apakah sunhorek itu termasuk polusi suara? Benar. Oke. Itu adalah masuk polusi suara yang amat sangat, aduh, bikin pusing. Saking capeknya teman-teman sama sunhorek. Soalnya emang berdasarkan fakta hampir tiap hari loh Benar. ada sunhorek. Pengajian juga pakai sunhorek, sholawatan juga pakai sunhorek. Semuanya di sunhorek kan. Kampanye juga ada sunhoreknya gitu. Aduh, udahlah pusing aku kalau kayak gitu. Tapi kamu asal mana? Aku asal Blitar. Di Blitar sendiri gimana? Kalau di tempatku ya, kalau di kotanya itu jarang, hampir jarang ada kayak gitu. Misal kayak cuman ada di acara-acara tertentu aja sih mungkin. Tapi kalau untuk Blitar yang daerah kabupaten, yang kabupaten banget, yang kayak hampir perbatasan kota lain itu masih banyak yang menormalisasikan itu. Dan aku sangat amat terganggu. Oke, berarti masih dalam batas wajar lah ya. Nggak sudah seperti Jember ya. Jember ini udah parah, kacau banget sonornya. Dia tahu sendiri. Dia kan dari Blitar. Sekolah di Universitas Jember. Dia tahu sendiri perbedaannya segitu parahnya kan tentang sonor. Walaupun di Blitar juga banyak, tapi nggak separah sini sih. Iya. Sini dikit-dikit apa-apa sonor. Dikit-dikit apa-apa sonor. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah mahasiswa merasa bahwa musik sonhorek dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi rasa bosan atau kejenuhan selama masa perkuliahan? Menurut lu gimana? Secara general aja. Kalau untuk aku pribadi, enggak sih. Enggak. Enggak. Jelaskan. Karena kayak ya dari awal kan udah menegaskan sih, buat apa gitu loh. Kalau kamu mending mengatasi rasa bosan dengan cara apa? Kalau aku sendiri lebih bisa kayak denger musik yang santai. Kan kita butuhnya relaksasi kan. Ya. Benar. Tapi kan bagi mereka mungkin itu bisa menjadi relaksasi, tetapi dengan cara apa? Relaksasi kan artinya relax. Ya tahu sendiri sonhorek itu kayak gak ada relaksnya gitu. Ya kan mungkin karena mereka sebagai penikmat. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Tergantung selera aja sih sebenarnya. Jadi menurut lo apakah wajar aja jika penyuka komunitas sonhorek, apalagi tuh mahasiswa, menggunakan atau dia nanggap sonhorek gitu? Wajar nggak wajar sih? Wajar gak wajar? Gimana tuh? Lihat sikon aja, lihat lingkungan juga. Apakah pantas kita mengadakan hal seperti itu? Apakah tetangga kita itu nyaman? Itu aja sih. Jadi mereka harus introspeksi diri ya berarti ya. Jadi emang
fenomena sound horeg ini udah sangat nyata teman-teman. 11-12 sama Vrindavan. Gak bisa dibilang. Kan untuk sarkas, tetapi emang tradisi sound horeg ini udah out of control. Bahkan pemerintah juga sudah menyetujui gitu. Yang artinya sound horeg udah sebegitu pentingnya bagi masyarakat sekarang. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Tapi kalau di sisi perspektif kamu nih, kamu bikin sound horeg, kamu kan dapat uang banyak juga. Kalau gitu mending kamu itu lestarikan atau bagaimana? Kalau menurutku sih kayak pebisnis belum tentu penikmat. Talas kelas anjir. Kelas Karena mereka yang dicarikan uang. Iya. Jadi sama kayak itu ya, CEO rokok gitu ya. Benar. Kan mereka belum tentu merokok juga. Anjas. Iya. Karena kembali lagi yang dicari mereka adalah uang. Bukan kesenangan dari sound horeg itu. Kecuali kalau emang orang itu benar-benar suka, Ya. beda lagi. Kalau benar-benar suka beda lagi. Beda lagi. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya podcast ini panjang nggak panjang karena kita syuting saat subuh. Dikejar deadline teman-teman. Ya kita ini real aja, no fake teman-teman. Kalau emang kontra ya kontra, kalau pro ya pro. Sementara kita itu nggak bisa menemukan orang yang pro, soalnya orang yang pro itu kebanyakan di desa. Dan orang kota sekarang nggak bisa dihubungi juga karena UAS. Benar. Iya kan? Jadi ya, oke terima kasih Nara Sama-sama. sudah menemani podcast Aman aja. ya tugas UAS kali ini. Dan lain kali kita adakan podcast lainnya karena emang seseru itu sebenarnya podcast. Kita kayak bisa deep talk gitu loh, Mas. Iya, benar. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Bu Siwi Tripurnani. Semoga nilai kelompok kita sukses. Amin. Ya, terima kasih ke Gerald, ke Alvin dari keperawatan. Terima kasih sudah join. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Iya. Oke, begitu saja teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close the door. Let's go.